Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan analisis kecelakaan pelaksanaan K3L pada destinasi wisata alam Sumber Maron, yang mana kemarin kami sudah diberikan tema berupa investigasi kecelakaan. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Dini Sartika Dinari, Hatta Ardiansyah, Evita Syalukita Damayanti, dan saya sendiri, Rizal Al-Karim. Selanjutnya ada ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani RMS, Rektor Universitas Brawijaya. Terus ada Wakil Rektor Bidang Akademik, ada Profesor Dr. DRH Aulani Am. Kemudian ada Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, ada Profesor Dr. Andes Gugus Irianto MSA PhD AK, ada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI. Kemudian ada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati MS. Lalu ada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, ada Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, MSE AGR. Kemudian ada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, ada Bapak Andi Festa Wijaya, Dr. Andes MDA PhD. Kemudian ada Kepala Program Studi Pariwisata, Bapak Raden Rustam Hidayat. Kemudian ada dosen pengampu mata kuliah keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, ada Profesor Dr. Insinyur Komaria Solihah STM Kes Ibu ASEAN English. Next. Baik, daftar isi dari kami yang pertama adalah selanjutnya dampak positif prasarana wisata Sumber Maron, lalu penerapan K3 lingkungan pariwisata pada wisata Sumber Maron, kemudian peran pengelola dan pemerintah daerah dalam membantu mengembangkan wisata Sumber Maron, selanjutnya ada kesimpulan, kemudian ada saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Next. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang kami mengambil Sumber Maron sebagai tujuan penelitian kami. Adanya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak bisa kita duga dan terhindarkan dalam kegiatan manusia. Menurut Gordon, kecelakaan kerja akibat dari interaksi antara korban kecelakaan, perantara yang berada di lokasi, serta lingkungan kondisi yang tak dapat dijelaskan hanya dengan mempertimbangkan satu dari ketiga faktor tersebut. Adanya kecelakaan akan membuat terganggunya proses kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan pariwisata, tentunya hal tersebut juga tidak bisa dihindari. Investigasi kecelakaan pada wisata Sumber Maron diperlukan untuk mengevaluasi keamanan dan keselamatan dari sarana dan prasarana yang disediakan,
sesuai dengan UU 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 26D yang mana disebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan wisatawan. Meskipun wisata alam ini sudah berdiri sejak 2012 silam, belum bisa dikatakan akan selalu aman. Terlebih lagi Sumber Maron termasuk dalam wisata alam yang resiko kecelakaannya cukup diwaspadai. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, kondisi destinasi wisata Sumber Maron pada saat sebelum dan sesudah dikelola. Yang kedua, untuk melihat dan mengetahui kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki destinasi wisata Sumber Maron dalam menjaga keamanan dan keselamatan karyawan dan wisatawan. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan K3 terhadap karyawan dan wisatawan, serta upaya dalam investigasi kecelakaan pada karyawan dan wisatawan destinasi wisata Sumber Maron. Yang terakhir, untuk mengetahui peran para stakeholder dalam mengembangkan destinasi wisata Sumber Maron. Next. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis dapat mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya secara langsung dan wawasan mengenai kelayakan destinasi terhadap keselamatan karyawan dan wisatawan dalam destinasi wisata. Yang kedua, bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai kelayakan destinasi terhadap karyawan dan wisatawan dalam destinasi wisata. Oke, selanjutnya adalah pengertian destinasi wisata. Menurut Pitana 2009, destinasi adalah tempat yang didatangi oleh wisatawan dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tempat lainnya yang seseorang tersebut lalui selama perjalanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, destinasi pariwisata merupakan suatu kawasan yang ada dalam suatu wilayah dan setidaknya terdapat beberapa komponen di dalamnya, meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas, serta masyarakat yang berperan dalam mewujudkan kepariwisataan. Next. Lalu ada investigasi kecelakaan. Widya Stuti 2009 menyatakan bahwa investigasi kecelakaan adalah suatu tindakan pemeriksaan atau observasi pada tempat kerja dan dilakukan setelah terjadinya suatu insiden kecelakaan pada manusia yang menimbulkan suatu penderitaan serta kerugian terhadap harta benda perusahaan. Tujuan utama dari adanya investigasi adalah untuk melihat, mengamati, dan mencari kebenaran tentang terjadinya suatu insiden kecelakaan. Next. Untuk metode penelitian, penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah wisatawan yang pernah berkunjung, masyarakat asli Desa Karangsuko yang menjalankan UMKM di Wisata Sumber Maron, dan pihak pengelola. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan yang pertama adalah kondisi wisata Sumber Maron sebelum dan sesudah dikelola. Jadi sebelum itu, Sumber Maron merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup terkenal, bahkan sampai memiliki wisatawan tetap dari luar kota. Daya tarik yang dimiliki oleh destinasi wisata Sumber Maron yang paling utama adalah mata air yang memang mengalir dari air terjun kecil yang bernama Grojogan Sewu. Jadi kondisi destinasi ini sebelum menjadi tujuan wisata utama seperti saat ini, dimanfaatkan sebagai tempat budidaya tanaman kangkung. Dan karena lokasi dari destinasi wisata ini dekat dengan kawasan persawahan, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani juga sering singgah ke Sumber Maron untuk membersihkan seperti itu. Selanjutnya,
belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk disebut sebagai destinasi wisata. Jadi dulunya Sumber Maron ini sudah dikenal oleh beberapa orang yang memang suka berwisata alam. Namun memang belum ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk disebut sebagai sebuah destinasi wisata. Yang terakhir, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi sebelumnya Sumber Maron ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik yang disalurkan ke rumah-rumah masyarakat Desa Karangsuko. Sebenarnya dari pihak pengelola pun awalnya tidak berniat membuat Sumber Maron ini sebagai suatu destinasi wisata. Namun karena banyak sekali wisatawan yang datang dan jika dikelola pun akan menghasilkan perekonomian yang baik bagi masyarakat Desa Karangsuko. Akhirnya beberapa perangkat desa memutuskan untuk melakukan pembangunan pada Sumber Maron menjadi destinasi wisata. Next. Sesudah dikelola, yang pertama, pembangunan yang paling utama difokuskan terhadap aksesibilitas menuju Sumber Maron tersebut. Jadi banyak dibangun jembatan-jembatan kecil untuk saling menghubungkan dan memudahkan wisatawan untuk melakukan kegiatan wisatanya. Yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan berwisata. Jadi pembangunan yang paling baru itu adalah pengadaan mini waterboom yang didapat dari bantuan pemerintah daerah. Terus juga ada pembangunan kamar mandi dan warung-warung yang menjual makanan. Yang terakhir ada beberapa atraksi wisata yang paling terkenal yaitu river tubing atau mengarungi sungai dengan menggunakan ban yang disewakan. Lalu ada spot-spot foto yang menarik, waterboom ini dan air terjun kecil. Next. Dampak positif dari pengelolaan wisata Sumber Maron. Yang pertama, jumlah wisatawan yang semakin bertambah. Jadi wisatawan yang datang itu memiliki usia yang beragam. Pengunjung hari biasa kurang lebih sekitar 600 orang per hari, sedangkan untuk hari libur atau weekend bisa lebih dari 1.000 pengunjung dalam sehari. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa. Jadi pada sepanjang jalan menuju sumber mata air dan air terjun kecil tersebut disuguhkan banyak sekali tempat makan atau pujasera yang dikelola oleh masyarakat asli Desa Karangsuko. Masyarakat desa juga menawarkan penyewaan jasa kamar mandi, loker, untuk menaruh barang bawaan ketika bermain di sumber dan air terjun, dan penyewaan ban untuk river tubing. Beberapa dari rumah warga desa juga dimanfaatkan sebagai lahan parkir untuk wisatawan yang ingin wisata Sumber Maron. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh destinasi wisata Sumber Maron. Membangun sebuah gedung, taman, atau suatu destinasi wisata pasti membutuhkan sarana dan prasarana di dalamnya. Sarana merupakan media yang digunakan untuk mencapai tujuan pengelolaan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam berjalannya proses untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam mendirikan suatu destinasi, pastinya harus ada fasilitas penunjang untuk memudahkan wisatawan dalam menikmati destinasi tersebut. Next. Di pemaparan sebelumnya telah dilakukan observasi terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di Sumber Maron dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada loket dan ruang informasi, yaitu terletak di pintu masuk destinasi. Di sana tertera informasi harga tiket masuk, juga lengkap dengan meja dan kursi, dan tersedia HT untuk komunikasi para pengawasnya di sana. Yang kedua ada papan scan barcode Peduli Lindungi, yang merupakan penerapan SOP baru dalam new normal efek dari pandemi COVID-19, berada di depan pintu masuk dengan ukuran yang cukup untuk bisa terlihat wisatawan. Yang ketiga ada jalan. Di Sumber Maron sendiri ada dua jenis jalan, yaitu jalan setapak dan tangga. Kondisi jalannya sesuai dengan struktur tanah yang tidak rata. Dan juga terdapat pegangan besi yang membantu wisatawan ketika berjalan melewati dua jenis jalan tersebut. Yang keempat ada toilet, tempat makan, dan tempat ibadah.
sarana tersebut tersedia di sepanjang jalan wisata Sumber Maron, dan setiap tempat makan itu dilengkapi dengan toilet dan tempat ibadah serta penitipan barang. Yang kelima ada pelampung ban, disediakan di beberapa titik dengan jumlah yang banyak dan berbagai ukuran, sehingga jika ada kuota lebih dari wisatawan tidak akan kekurangan ketika menggunakan pelampung ban tersebut. Yang keenam ada papan peringatan dan pos pengawas. Papan peringatan dipasang pada beberapa tempat yang strategis, terutama di sekitar bantaran sungainya, untuk mewanti wisatawannya agar lebih hati-hati. Kemudian pos pengawas terletak di tengah-tengah area Sumber Maron, yang mana terletak di dekat air terjunnya, dengan tersedia fasilitas antisipasi kecelakaan pada wisatawan. Nah, dari pemaparan tersebut, bisa dikatakan sarana dan prasarana pada destinasi Sumber Maron bisa dikatakan layak. Dan dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta karyawannya. Next. Oke, selanjutnya adalah penerapan K3 terhadap karyawan dan wisatawan pada destinasi wisata Sumber Maron ini. Yang pertama, memiliki petugas keamanan sebanyak 2 orang dan petugas kebersihan juga, yang mana petugas keamanan dan petugas kebersihan ini berasal dari warga desa sekitar. Dan juga yang kedua, adanya beberapa pos penjagaan dan keamanan di beberapa titik tempat wisata tersebut. Dan yang ketiga, tim SAR yang siap siaga jikalau ada yang mengalami kecelakaan berat. Terus yang terakhir, adanya puskesmas atau klinik walaupun bertempat di desa. Lalu ada peran pengelola dan pemerintah desa dalam membantu mengembangkan destinasi wisata Sumber Maron. Yang pertama, beberapa fasilitas dan amenitas seperti tempat makan, seperti kamar mandi dan lain sebagainya sudah disediakan warga sekitar di sana. Juga seperti penginapan ada di sana dalam bentuk homestay seperti itu. Dan yang kedua, para petugas yang menjaga atau bagian administrasi juga petugas kebersihan itu merupakan warga di sana. Dan yang ketiga, pemerintah memberikan bantuan berupa atraksi wisata baru yang lebih aman untuk kalangan anak-anak, yaitu waterboom. Dan yang keempat, pemerintah sudah cukup rich dalam wisata ini, sehingga wisata ini juga sudah dikenai pajak tempat wisata seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan yang pertama, kondisi destinasi wisata Sumber Maron sebelum dan sesudah dikelola menjadi destinasi wisata. Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh destinasi wisata Sumber Maron meliputi loket dan ruang informasi, papan scan barcode peduli lindungi, jalan, tempat makan dan toilet, pos pengawas, jembatan pelampung ban, tempat sholat, papan peringatan, pos peringatan, dan waterboom. Yang ketiga, penerapan K3 pada karyawan dan wisatawan di destinasi wisata Sumber Maron. Dan yang terakhir, peran pengelola dan pemerintah desa dalam membantu mengembangkan destinasi wisata Sumber Maron. Next. Oke, selanjutnya saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, maka diberikan saran berupa untuk ditingkatkan lagi dalam pengawasannya di destinasi wisata Sumber Maron dan juga lebih berhati-hati lagi kepada wisatawan dalam berkunjung ke destinasi wisata Sumber Maron. Next.
Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun jurnal ini. Bisa dilihat. Next. Ini juga sumber-sumber yang kita gunakan. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilakan. Mungkin Adinda Ratri Anjani dipersilakan untuk bertanya. Kepada Adinda Ratri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya boleh minta slide yang saran nggak? Baik, jadi pada saran kan kelompok kalian menyebutkan bahwa lebih berhati-hati lagi. Mungkin Adinda suaranya tidak ada. Gimana, Rizal? Bisa diulang, suaranya tidak ada. Ya, jadi pada kali ini sudah kedengaran? Sudah kok. Ya. Jadi pada saran kan kelompok Anda menyarankan agar wisatawan itu lebih berhati-hati dalam berkunjung ke destinasi wisata Sumber Maron. Nah, faktor apa yang menyebabkan kelompok Anda itu menyimpulkan hal tersebut? Apakah ada hal-hal yang kemungkinan dapat membahayakan wisatawan di Sumber Maron itu sendiri? Apakah sudah jelas, Rijal? Sudah, terima kasih Adinda Ratri. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Cindy, silakan. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Saya ingin bertanya, di PPT dikatakan bahwa jumlah pengunjung pada weekend bisa mencapai lebih dari 1.000 pengunjung dalam sehari dengan 2 petugas keamanan dan beberapa petugas kebersihan. Apakah dengan 2 petugas keamanan tersebut sudah cukup tanggap untuk mendeteksi adanya kecelakaan yang terjadi di Sumber Maron tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ya, saya mau izin jawab pertanyaan dari Adinda terkait kenapa wisatawan harus berhati-hati ketika berkunjung ke wisata Sumber Maron. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa wisata Sumber Maron ini termasuk wisata alam yang atraksinya itu
lebih kepada menikmati wisata airnya. Meskipun sarana dan prasarana dan penerapan K3L sudah diberikan secara maksimal, tetapi kalau wisatawan kurang berhati-hati, maka kecelakaan juga bisa terjadi. Seperti ketika bermain di daerah air terjunnya, yang kemungkinan besar terjadi kecelakaan seperti terpeleset karena batunya yang licin. Mungkin dari kelompok 3 ada yang menambahkan lagi? Iya, saya izin menambahkan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan ini tadi, karena destinasi wisata Sumber Maron ini merupakan destinasi wisata alam dan atraksi utamanya itu adalah bermain air, seperti itu ya. Jadi, jalanan di sekitar tempat wisatanya itu licin dan basah seperti itu. Dari informasi yang kami dapat juga pernah ada kejadian wisatawan itu patah tulang ringan. Banyak wisatawan berkata bahwa jika tidak pulang dengan keadaan lecet-lecet seperti itu, seperti kurang asik gitu. Jadi seperti tidak melakukan kunjungan wisata ke destinasi wisata alam. Jadi hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata Sumber Maron. Namun memang harus tetap berhati-hati karena faktor-faktor yang sudah Dini dan saya sebutkan tadi. Seperti itu, Adinda. Apakah sudah menjawab? Bagaimana Mbak Adinda? Baik, mungkin sudah terjawab dari Adinda ya. Mungkin langsung aja izinkan saya menjawab pertanyaan yang kedua. Terkait pertanyaan kedua yaitu, apakah dengan 2 petugas keamanan tersebut itu sudah cukup tanggap dalam mendeteksi adanya kecelakaan yang terjadi di Sumber Maron? Kalau dari kelompok kami, menurut kami mungkin sudah cukup untuk petugas keamanan sebanyak 2 orang tersebut, dikarenakan petugas keamanan itu sudah ditempatkan di pos-pos penjagaan yang sekiranya di tempat yang ramai atau memang tempat utama atraksi destinasi tersebut gitu. Jadi bisa langsung diawasi oleh petugas keamanan yang mana bisa merich semua kawasan seperti itu. Dan mungkin bisa ada tambahan lagi oleh kelompok 3 yang lain, silakan. Baik, izin menambahkan, apabila kecelakaan di destinasi wisata Sumber Maron itu cukup berat atau mungkin tidak bisa ditangani hanya dengan 2 orang, para pengunjung tersebut langsung dibawa ke klinik terdekat di sekitar destinasi wisata. Apabila di klinik tersebut tidak dapat menangani, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum. Seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari saudari Silmi? Baik, sudah menjawab. Terima kasih kelompok penyaji.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Izinkan kami menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah perbuatan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman.